khusus untuk malam ini saya sampaikan ke anandaku bahwa ada beberapa yang bisa menghalangi rezekinya seorang suami. Poin pentingnya adalah ada beberapa penyebab yang mampu menghalangi rezeki kita dalam berumah tangga. Nah, ini perlu paham tadi. Yang pertama yang akan menghalangi rezeki seorang suami itu adalah seorang suami istri yang selalu bertengkar dalam rumah tangganya. Obesti. Itu kan nama. Ternyata suami istri yang selalu bertengkar dalam rumah tangganya itulah menjadi penghalang rezeki kita, Pak Ibu. Sila jemaah lihat kalau. Makanya tak benak di Handayani, di. Ayo mana? Ayo tuliman laga. Karena kau harus tahu hakmu di mana. Begitu juga suami sampaikan sama suami tanah di bahwa masing-masing kita punya hak, punya kewajiban. Kalau istri tahu hak dan kewajibannya, suami tahu hak dan kewajibannya, maka insya Allah tidak akan pertengkaran dalam rumah tangga. Tapi yakinlah, yang namanya rumah tangga itu tidak ada yang berjalan mulus dengan kewajiban. Iya. Ayah bundamu nak ya, tidak mungkin jalan mulus. Ada sih kerikil-kerikil, tapi itulah yang membuat mereka beliau berdua ini masya Allah. Macam ni tapi setia ngopi, mudah-mudahan aku hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ifaqulni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurmanan lagi ke mandre. Jadi to mandre na boleh. Matupi. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yadruqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yusrikus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana fa min ni'matin min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala aidan fi ayatin ukhra wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال أيضا النكاح مفتاح الرزق. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الصالحين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Sore-sore malam minggu nanti teman-teman malam minggu kehadir yang pertama. Ia na acara ya kami nak puji Pak Ibu. Tahu ko. Magi ia koyok bika membawakan walimatul urs ia na acara kami na puji. Na sabab magi ia korewa ka bolaku para toka jasa di botim perui. Iya, bayangkan macuan ibu yang kau boleh ditubuh jadi macuan ada dapat anak pemata 5 tahun. Alhamdulillah. Iya, pemegala ada temu di pernikahan nasihat pernikahan. Alhamdulillah bulan ini adalah waktu melahirkannya. Mohon doanya ayah bunda mudah-mudahan insyaallah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat insyaallah amin. Silakan malam minggu ini atau malam minggu hadir. Apa itu?
Mulai je tu pandai weh. Yang kami hormati kami muliakan Bapak Imam Masjid Muhajirin Nurul Muhajirin. Tadi ia tu Imam Masjid induk ni kampungnya. Iya. Nang kata angkara ki induk nama kata ini nambok nah. Ia tu Imam akar kindo na sangambok na. Iya Imam Masigi bunda induk di kampungnya, pemerintah tak ambuk di kampungnya. Oh benina. Jadi tapi jangan sampai cek di mikasi atas salan na pui mang siapa aja inoko. Pak Makoto tu si dia kampung tapi dia tu kapagaga ko palam hijau. Aku minta soal si kamas Oh dia tu. Oh angkat si kamas. Oh iya. Iya induk na kampung yang aja ki Sambara tapudang ipu imang induk na kampung yang madu saki. Yang kami hormati, yang kami muliakan, guru-guru kami yang hadir, Masya Allah, Pak mantan Sekda Alena Budaya, beliau adalah guru saya, Ustaz Sukri, Ustaz Hasanuddin Madinah, Masya Allah, Tomagarata Nabasnas. Yeah. Kemudian Ustaz Asis Lama. Iya. Tapi pun Bapak Ibu, Bapak-bapak yang saya tidak bisa sebutkan nama Sidi Persidi di belakang tabi melodang Pak Kamar aja Pak. Yang saya tahu yang ada di belakang Pak Kapolsek Alobesti. Oh, Besti kula ada itu ya Pak Kapolsek. Yang kami hormati, yang kami muliakan alina Pak Lukman, Pak Ibu Sukri. Ya, terima kasih banyak ayah bunda untuk mengundang kami membawakan hikmah pernikahan. Seluruh malabikum nami atau malabikum kay hadir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala diciptakannya kita ini laki-laki dan perempuan. Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasangan tujuannya litas kuno. Jadi Ananda Dewi Handayani. Tujuannya itu nih karena litas kuno agar kamu berbahagia. Kalau selama ini kamu belum berbahagia, maka insya Allah setelah engkau besok bersama dengan suamimu, kata Allah, litas kuno agar engkau menjadi hamba yang berbahagia. Tujuannya pernikahan Ananda Dewi itu adalah bahagia. Jadi aku ketahui bukti adik na bahagia, ada yang salah dalam pernikahannya. Pasti berbahagia mana oke. Kalau tidak bahagia bunda, ada yang salah dalam pernikahan tak? Iya. Ternyata apa kata Allah dua na konsepnya yang memiliki bahagia. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Allah menciptakan cinta. Mungkin Ananda Dewi Handayani terima Asmil Engkau terima Ananda Asmil itu mungkin karena cinta. Tapi ingatlah, cinta itu hanya dunia, bukan akhirat. Oh Pak, saya tanya ke Bapak ini. Oh Pak, oh matiin rohanan nih Bapak. Tapi Pak, kita cinta istri kita itu, tapi jangan sampai engkau akan bertahan pada cinta itu, karena yang namanya cinta akan dimakan zaman. Kalau hari ini kita nikahi istri kita itu karena kecantikannya, mungkin karena kulitnya yang luar biasa putihnya, mungkin karena kulitnya yang kencang luar biasa, tapi ingat, lambat laun cinta itu pasti akan kandas. Waktu nade pagagana na makanya mo picintai. Sisanang kana nasidi.
Itu macam pau. Angka na dua, angka na telu. Apalagi kau 40 ni tahu ngurue, benda 50 ni tahu, apalagi kau na 10 ni tahu ngurue. Kalau cinta, ayo dek nak bertahan. Napa ada mana je itu kapar ya kamu boleh tak ya? Apalagi kau 70 ni tahu. Kalau cinta tidak mungkin kita akan bertahan. Kenapa? Sebab sudah ada perubahan. Tapi karena Allah ciptakan yang kedua, mawaddah warah, Allah ciptakan kasih sayang itu dunia dan akhirat. Oh iya, kasih sayang na coki. Apa kasih-sila tu coki? Apa jadi? Tapi karena Allah ciptakan kasih sayang, maka inilah yang membuat kita bertahan sampai ajal menjemput kita. Seandainya bukan karena kasih sayang, Pak Ibu, ya, seandainya bukan karena kasih sayang yang Allah ciptakan, yakin saja, iya, puramanan ni nasalai bapaknya. Mungkin kita sudah berpisah, istri juga melihat suaminya, gaji, lobe ini. Suami juga melihat istrinya, gaji, maka puru nih, makanya berpisah. Tapi karena Allah ciptakan kasih sayang, itu dunia sampai akhirat. Sira-sira malabikun namanya tomato malabikun kayak hadir. Jadi tujuannya pernikahan Ananda Dewi adalah litas kuno agar kalian berbahagia. Sakinah. Iya na tu kau milau doangi tanah bulu mana alene anak yang kita hadiri insyaallah acaranya malam ini. Semoga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. Tapi yang banyak kita lihat sekarang sakinah besti. Oh iya aku tahu Jina, aku tahu. Napa guru daka. Oh sakinah namanya. Oh iya nak. Oh iya sakinah cocok nak, berbahagia kina. Mau bicara dah ikut cuma. Tapi yang ada saat ini banyak di pengadilan agama itu bukan sakinah. Sakinah. Sehingga banyak yang menggugat cerai di pengadilan agama itu bukan karena sakinah. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk malam ini saya sampaikan ke anandaku bahwa ada beberapa yang bisa menghalangi rezekinya seorang suami. Poin pentingnya adalah ada beberapa penyebab yang mampu menghalangi rezeki kita dalam berumah tangga. Ini perlu paham tadi. Yang pertama yang akan menghalangi rezeki seorang suami itu adalah seorang suami istri yang selalu bertengkar dalam rumah tangganya. Obesti. Itu yang namanya. Ternyata suami istri yang selalu bertengkar dalam rumah tangganya itulah menjadi penghalang rezeki kita, Pak Ibu. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah. Makanya tak benak Dewi Handayani, di. Ayo mana? Ayo tuliman laga. Karena kau harus tahu hakmu di mana. Begitu juga suami sampaikan sama suami tanah di bahwa masing-masing kita punya hak, punya kewajiban. Kalau istri tahu hak dan kewajibannya, suami tahu hak dan kewajibannya, maka insya Allah tidak akan pertengkaran dalam rumah tangga. Tapi yakinlah, yang namanya rumah tangga itu tidak ada yang berjalan mulus dengan apa-apa. Iya. Ayah bundamu nak ya, tidak mungkin jalan mulus. Ada sih kerikil-kerikil, tapi itulah yang membuat mereka beliau berdua ini masya Allah. Macam ni tapi setia mau mudah-mudahan aku hormati. Makan jatuhnya saya dipelai. Nampak dek gagak tisu, padik gagak meja nyolo. Iya, biasa nang kami aja nampak kakak salah si bawa si kapro. Tapi ya dek gagak. Iya, namun tisu agak tadi tu gagak. Iya, naliok pelai. Iya, dia mereka. Ajan bunda, ajan. Iya, ajan.
Tapos sa dia bawan itu sumpi tabolo ni pamilo ng paja. Di wala ada pula. Jadi yang pertama suami istri aja. Mari. Oh, mila dilisu. Wasa kimilo mala tisu. Tabi na dari handayani di yang akan menghalangi rezeki kita dalam rumah tangga adalah suami istri yang selalu bertengkar. Iya, hindari itu. Iya. Manca jini dua perkataan ni etis tu si wamai. Iya, ada. Kan. Tak pernah ngerangi mau kepala mampu ke bawah beli setis. Masya Allah. Ini yang pertama, Dik. Yang kedua, ternyata yang menghalangi rezeki kita dalam rumah tangga itu adalah seorang suami yang kikir terhadap anak dan istrinya. Opa. Ternyata yang menghalangi rezeki kita dari Allah itu karena kita kikir terhadap anak dan istri. Oleh si. Betul kan orang itu kok orang hijau. Wah, yang kaya kuang ketahui milau tulung abunda aja terparakai. Ya ke pada sebab kok tu jembatan nak karyamu. Ada yang di tengah suka minum. Dia ada munane tuan seke. Degaga itu sudah gunaan orang seke, bahkan itu orang seke pura mina laki muah. Degaga itu sudah gunaan orang seke, tapi wadi mona mau pura laki tanah. Maka ini ceramahnya Ustaz Besti malam ini bisa disaksikan lewat YouTube. Besti. Tadi ya kata-kata niki HP jangan lupa buka YouTube. Ketik Nukman Besti. Masya Allah. Nukman Besti. Itu nama channel saya, Bunda. Iya. Suti. Jangan lupa like, comment, and share. Dan juga subscribe Besti. Subscribe maksudnya. Jadi sampaikan sama suami tanah, ya. Pak Asir, Ananda Asir, bahwa salah satu yang menghalangi rezeki dalam rumah tangga itu seorang suami jangan kikir terhadap anak dan istrinya. Iya tuh orang seke, Bunda. Iya tuh orang seke nandaku. Tapi masolikan itu itilai di orang seke. Iya sah. Apa nang kajak pada kendro tapi baik. Jok kaki kau pengadilan agama, Pak. Jok kaki aja tuh kada lapar. Jok kilo pengadilan agama. Banyak angka perceraian terjadi di pengadilan agama, Pak, gara-gara doi. Maga ki nasai melo ka masara usas maka maga gitu melo masara nasai cau ka usas ya apa pacau ke angka aja wijan sangang ka usas tallu ni wijan na napa ni cau wasangai aja ng pagar tallu wijan mo na po ko cau akara ka makalele to tallu ni wijan na napa cau nasangay hijau kau sana natapisa din na sa masih kira ini. Kalau seorang istri tidak menerima itu lalu kemudian dia mengadu ke pengadilan agama, siapa namanya Imam membayar 10.000 Besti opa woi gora kije opa Besti yang dia bayar 10.000 di pengadilan agama jatuh talak 10 bupa alin naiti lai siaga itu artinya masolikan itilai na hindi pa ako pengadilan agama jadi aja taseke di aja to seke
Guna-gunaan orang rezeki. Bahkan salah satu penyebabnya seorang laki-laki disiksa di alam kubur itu karena dia sakit terhadap anak dan istrinya. Tanggal ini orang ini, tanak ibu, iya ini, kue wakian ini. Iya. Iya, tanak ibu Sukria, kue wakian ini. Masya Allah. Bahkan salah satu penyebabnya laki-laki disiksa di dalam kubur itu karena dia kikir terhadap anak dan istrinya. Iya. Dan itu menjadi penghalang rezeki kita dalam berumah tangga, Pak Ibu. Tapi ternyata ia turun rezeki Anda tanya makara makakuha di palinangkay. Ternyata laki-laki kikir itu tanya makara makakuha di palinangkay. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan istrinya Hindun sangan na Hindu. Dito kaya sang Hindu mo kaya. Dito kaya sang Hindu. Hindu mengharap kepada baginda Rasulullah. Assalamualaikum. Karena Nabi Waalaikumsalam. Karena batu Hindu. Karena memadai ya Rasul. Miru kaji makutan ya Rasulullah. Maka dari Nabi Ta'ala. Miru makutan ang Hindu. Nasa ya Rasulullah. Wat digayala di nalakaya na dinay pudang. Ang kalingay besti. Besti. Ang kalingay. Maka dari Hindu mainin Abu Sufyan ya Rasul. Wat digayala di nalakaya na dinay pudang. Apa nasa Nabi Ta'ala? Wadi ya ko sekki ya dia ko taman ni si bapak na lo nakicoro-coro ini ya ko ang kasi di juta bunda besti alamu 100 sabu tangkali nga to Pak Lukman ko garaga masalah duit iya ko masalah duit makundre na di kinamilo kita dapat tuto alami pare 200 sebu langwa iya ko pura ni tala 200 sebu mataru nakelo ko pasakam ko Jawa alia ni bale cepa besti alia ni bale baron ambakar rica-rica idang kendimi makan iya ko angkan li suma poloi la sekke sayang wes lo yang kena to pemenyang ondang mo patwelo pasariang ni lo nabuka sanda ko ipare pakandram ya sayang udah ni mesti makan jami matu kudo ikut ci ya suruh ko sikki di ayo suruh sikki ayo suruh sikki di karena itulah salah satu yang menghambat rezeki kita dari Allah ketika seorang suami itu kikir terhadap anak dan istrinya. Ya. Yang ketiga, ternyata sewa-sewa yang menghambat datangnya rezeki kita itu dalam rumah tangga adalah seorang suami, seorang istri yang menganggap anaknya beban dalam rumah tangganya. Tapi, Pak biasa tuh itu ang katumatura so yang kemudian anak nama aku ya tutungami. Ang kemudian anak ini nama aku saat ini. Iya biasa ang kau tuh ang kemudian anak ini baru iya tuh. Tapi. Iya. Tidak boleh seorang bapak, seorang ibu dia anggap anaknya sebagai beban dalam rumah tangganya. Karena itulah yang akan menghalangi. Anak itu hadir di dunia ini itu karena dijamin oleh Allah. Iya. Tanda aja dia ukuran atur dia dalik nanai. Iya. Di 9 bulan ke depan nak Dewi Handayani 10 bulan 12 bulan insyaallah kau dikaruniai anak oleh Allah, dikaruniai keturunan oleh Allah. Jangan jadikan beban keturunanmu itu dalam rumah tanggamu. Karena itu adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Selanjutnya ternyata yang menghambat rezeki kita dalam rumah tangga itu adalah seorang suami yang selalu pak dicekang. Makoto baru makundai seorang istri yang penanakan. Itu kan penanakan orang ini. Oh itu kan. Di aja tulu menanai anak laki mo. Di. Nah itu aja makundai kota kalapan dan nadi je nami lupa aja. Makare laki na mati ni lampu tumo pi radio mandan nak mopi. Masya Allah di pananakan de nawat di malopo sadang mo na gara-gara de laki mo yung tuloy gara-gara laki mo
Itulah yang menghalangi rezekimu dalam rumah tanggamu. Iya. Habis di nawal di malo posadana makunraya posadana lakay na dosolo. Wa di mo malo polisi ya kulakay ban. Layar sentu. Woi, boleh rokok. Layar sentu ikak bipi. Woi. tapi aku tanya layar sentu bunda ini di dosa. Nadi, Dewi, enak di malam sana, di. Ternyata itulah yang akan menghalangi rezekimu dalam rumah tanggamu. Nadi, tak ada nak ikan. Oh, gara-gara iya nanya. Jadi kurang nih guys sirang itu aneh. Kurang nih. Oh belum pi. jadi pengemosian nak, pandanakang, itulah Muhammad Islam. Ternyata tadi Pak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, Imam Al Ghazali ternyata menyampaikan seperti ini. Yang kata lu si Pak nama kunrai itu Pak. Oh Pak. Angkatan lu si Pak nama kunrai wajib untuk diketahui oleh kita di laki-laki. Makanya sampaikan sama suamimu Nanda. Maka Imam Al-Ghazali tuzibul mar'i bi zifatil agniya. Ia tu makunrai masifat tausugi. Tangkalingi Pak Kapolsek. Tuh Pak Kapolsek. Oh, itu nama tindak Pak Kapolsek. Tahu kan? Tuzibul mar'i bi zifatil agniya. Ia rumah kunrai masifat tausugi. Iya. Makanya ini uranewe ia koma balance makundai aja tumicai. Memang sifatnya perempuan pa balanca, masifat tausogi tu makundai. Agi nai taya tumelo nalli. Dia kan aku apa lu? Makanya paluk betul sas. Oh, tadi nak kimatu paluk mah lompatan. Ya tu makundai ya. Makanya wajib ini laki-laki mengetahui ini bahwa ternyata sifat nama kundraye masifat tausogi. Biasa lalu dia makundraye makoke paluk mangi. Dia nasalai boleh nalat segindrang. Macam mana tu mapo paling apa? Dia nasalai di kamar nalat segindrang makanya tahu pak. Ya kumakatan ni HP ibu pakan jakimu stata. Apalagi kau milawisi ni makarawi pa aja jolo tasalay bola ya mil ka jolo ko tumabali bola jinam pa oh milo nito ang kapake na matta kang ape na jay ihubungi ako kurir halo ari kini no oh iya di palabitul palang hijau lorong iya oh milawisi nito pak ayo tala na lo ka jolo jinam pa ko tulungan bola paluk mang iya 10 menit kemudian Kenapa? Hai. Ya. Ya, cek. Oke, kanya nih. Oh iya. 10 menit kemudian nasalina boleh iya karena tawakkat pintu. Assalamualaikum. Lai buka pintu Paket Pak. Ibu Sukriya. Apa? Ya? Oh, andi cami. Angga pakai nana. Ni enggak andi cami. Pakai pakir ka apa ibu Andiro iya maca jadi tadi ternyata masih patah sogi memang tu makundai iya jadi pudang ini kayak mana iya ko capu dimu aja micai
Ako mamatay ka resipa na makunay na sa Ustaz Lesti. Ha? Ya budang makoro. Sama kasih suami mu. Iya. Opa. Aja to micai pa ako na pacapuy na kampuy din sa bayneta. Memang makoy matay sipa na. Masipat to sogi. Aliki, ibu sukri aliki. Balas tapat capuy di paluk mo. Yang kedua, tuzibul mar'i bi zifatil gulam. Iya tuh ternyata makun raya Pak masih Pak anak-anak. Iya ro anak-anak ya ko codoi, ali abane ko tu cili-cili ngaleng gula-gula paja. Apa sih? Iya ko makun raya codo Pak. Tapi bawa ko jalan melati yang ketiga jalan melati. Engkau kita jalan melati ko yo loh. Iya lorong melati. Iya ko makun raya codo Pak micai. Tasurubani mapakai ni jilbab si sesamu. Iya si jisur lapi rumahnya jilbab si sesai. Mak jama ko ayah pas si sesa binimu. Ternyata iro jilbab si sesai wasatonya masempu-sempu. Jadi tahu Pak Emilau gamai ibu suruh mali si sesa nak karek. Oh lima ko dua. Ih aja mo. Masoli. Mana sih? Saya ini salah satu korbannya Besti. Masya Allah. Karena namun dia tahu kau jilbab mau dia pernah ikut si sesa. Alimau kau tahu apa tahu? Pak juta terus apa? Ini papisau nih semua. Saya suruh malabikun nanti tomato malabikun ke hadir. Jadi udah nginalat kay Munanda Dewi Handayani bahwa itu si Pak nama kondre masih Pak anak-anak deh. Ya kocok do kagare bawa kalau jalan melatih. Tawa aja lah mo. Tabantai. Bah, tabat turate. Oh iya. Sing kampung kuintu. Iya, saya kebetulan orang Bulukumba. Iya. Orang Bantai dengan Bulukumba hampir sama bahasanya, Dik. Iya. Makan jatuh Bantai itu macam aja. Masak enggak? Saya meneko. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, sifatnya perempuan yang wajib diketahui oleh laki-laki, tuzibul mar'i bi zifatil umara. Paparenta-renta makon rai. Jadi aja moto sila pa ya kutulin na parenta kibu jama-jaman na memang. Na ya tuan aja makon rai ko masure na de pa jetulot tumato ko masuro si. O saya aje tali kagare remo ya ko tu de pa tulot ko pa ali to ko tu pisoy. De pa tulot ko pisoy pa ali. Ako mano icha e pale na kuah. Yawanan na Masya Allah. Iya paparenta-renta memang Pak Lukman. Wah, korban tuh kini kapan? Saya juga korban Pak. Nah korban mana kini? Cuma perlu paham makro aku memang tujuh pelik. Iya, memang sifatnya perempuan Pak. Tuzibul mar'i bi zifatil umrah paparenta-renta memang makon rai. Sifatnya memang yang begitu. Iya, jadi aja tuh micaya kona parenta ki. Iya, namu aga pangkata. Kapolsek ki apa kona parenta, pokoknya jamai. Tahu konda. Iya, nadi. Makuan raka apa pamalupu na ki. Iya. Hah? Aga? Magai? Belum berdiri. Oh, dek penare deh. Bahaya tuh itu kode penare deh itu. Taruh nih Andre Mareko nih. Capek gasna. Wah, baik Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabina, salah satu juga yang menghambat rezeki dalam keluargamu ketika engkau tidak hargai orang tuamu. Tomatuat tanah, tomatuat tamia mana? Tomatuan Taswir, ya sana?
Asmil matuata na itu matuata tutu. Iya. Jangan sampai yang kena matamu pole bantai na kara apa na jito lisu? Bade pa kasi naturan na. Bahaya tu teman-teman ini. Di hargai orang tuamu na nasa batua tata memang na. Hargai juga mertuamu karena itu juga orang tuamu. Insyaallah kalau kau muliakan dia, kau muliakan mertuamu, insyaallah masuk tu dalik. Kemudian selanjutnya sampaikan juga kepada suamimu nandaku bahwa perbaiki hubunganmu kepada Allah. Ya asam pajak kita. Ya sama mami asam pajak lagi mah. Pasang pajak mau kah? Kan remita. Tani asam pajak cuma mi. Iya. Jadi ternyata ketika rezeki kita ini akan dilancarkan oleh Allah, perbaiki hubungan kita kepada Allah. Sebagai seorang istri, jajak nak mucarebiangi sampai jangan iya. Ini pesan saya sama perempuan. Ini karena saya sayang sama kita bunda-bunda bestiku. Tapi aja kinang kata cerebiangi itu sampai jangan. Mana yang dimaksud cerebiangi sama sampajang mau kisah cocok. Nih asam pajak kisah. Tapi setengah napi telu tu masam pajak loro. Iya. Nasa baloy boting itu 10 napake ni skincare mah. Latih ko cara boting itu 10 dua mengaji radio naponi radio napu imang. Iya. Di pa aja. Iya loro waktu nala tuti tamasra. Buari boting itu 2. Latih ko wala na setengah na telu napa masam pajak loro. Tete telu moni radio asra sih tani asra masih gak besti. Setengah naman ito lu temas sampah jaloro yun ini tabi na ajak mu cari biang sampah jangan. Iya. Ternyata kata Imam Syafi'i salah satu ciri orang yang munafik dalam solat mereka yang menunda-nunda waktu solatnya. Jadi pokoknya aku mengaji ni radio na pas saja ni alay mo masampay. Salay ni zaman-zaman linong unas to pandita salay ni zaman-zaman linong. Iya, jangan sampai gara-gara itu jama-jama linoy terbengkalai jama-jama akhirat. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang memelihara solatnya di dunia, Allah yang akan memelihara hidupnya di dunia sampai di akhirat. Jadi makanya Pak Lukman tarik dia aja nanti di kutanai alin kuanir. Oh iya, terima kasih banyak Pak. Makare. Ya oke sudah. Nama karani paluk wajar iya stas nalen aja belum pajak kayak tanya ini. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan